Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, dan salam sejahtera untuk kita semua. Untuk mengawali acara kita pada pagi hari ini, marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat dan rahmat yang telah dianugerahkan kepada kita semua sehingga dapat berkumpul bersama dengan ibu-ibu sekalian di sini. Adapun tujuan kami mengumpulkan ibu-ibu di sini yakni untuk melakukan kegiatan yang dinamakan Metaplan. Yang mana Metaplan ini bertujuan untuk menggali pendapat ibu-ibu sekalian mengenai suatu permasalahan yang telah kami persiapkan. Namun sayangnya kegiatan Metaplan kali ini masih terbatas oleh layar dan hanya beberapa dari kami yang dapat berkumpul bersama dengan ibu-ibu karena kondisi yang masih pandemi COVID-19. Maka dari itu penting untuk saya mengingatkan ibu-ibu sekalian dan teman-teman untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada. Mungkin untuk lebih enak diskusi beberapa waktu ke depannya, ada baiknya kita perkenalan terlebih dahulu ya Ibu. Perkenalkan, saya Celomita selaku fasilitator, dan di sini juga ada Mas Revaldi selaku co-fasilitator yang akan menemani saya untuk memandu acara pada hari ini. Lalu ada Mbak Rara selaku co-fasilitator. Lalu juga ada Mas Afan yang akan menotulensi dari diskusi kita, dan yang sedang bersama dengan ibu-ibu sekalian ada Mbak Rizka dan juga Mbak Diana. Baiklah, kalau tadi sudah perkenalan, langsung saja kita memasuki acara selanjutnya. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara diawali dengan pembukaan dan doa, lalu dilanjutkan dengan pembacaan peraturan Metaplan, lalu kita memasuki acara inti yakni pelaksanaan Metaplan, lalu dilanjutkan dengan penyampaian kesimpulan, dan diakhiri dengan foto bersama dan penutup. Sebelum memulai acara, marilah kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu, supaya kegiatan kita kali ini berjalan dengan lancar. Kali ini yang akan memimpin doa yakni Mas Revaldi. Kepada Mas Revaldi dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya, Mbak Celo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, saya kembalikan ke baca. Terima kasih Mas Revaldi yang telah memimpin doa. Semoga acara kita sampai akhir nanti berjalan dengan lancar. Baik, selanjutnya kita akan memasuki acara inti, yakni pelaksanaan Metaplan. Namun sebelum itu akan ada penyampaian teknis atau peraturan mengenai pelaksanaan Metaplan yang akan disampaikan oleh Mas Revaldi. Kepada Mas Revaldi, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan membacakan peraturan pada kegiatan kali ini. Yang pertama, peserta diskusi menggunakan pakaian rapi dan sopan. Yang kedua, peserta diskusi diwajibkan untuk mengikuti arahan dari fasilitator. Yang ketiga, peserta diskusi dapat menuliskan jawaban dari pertanyaan yang telah disampaikan fasilitator di kertas yang telah disediakan. Yang keempat, jawaban peserta diskusi bersifat subjektif tanpa ada intervensi pihak lain. Yang kelima, peserta dilarang menggunakan handphone ataupun device lain selain untuk Zoom. Yang keenam, jika ada pertanyaan, peserta diskusi dapat menanyakan kepada pendamping. Baiklah, karena peraturan atau teknis mengenai pelaksanaan Metaplan telah disampaikan, selanjutnya langsung saja kita memasuki acara inti yakni Metaplan untuk menggali pendapat ibu-ibu sekalian mengenai permasalahan angka kematian ibu yang tergolong tinggi di wilayah kerja Puskesmas Bukit Sileh. Langsung saja kita masuki pertanyaan yang pertama.
Uh, Mohon untuk diperhatikan. Pertanyaan yang pertama, yakni, menurut Ibu, apakah yang dimaksud dengan angka kematian Ibu? Dipersilahkan kepada ibu-ibu sekalian untuk menuliskan jawabannya di kertas yang telah disediakan. Waktu menjawab kami berikan selama 2 menit. Dan kepada pendamping, kami mohon untuk memandu ibu-ibunya menjawab dari pertanyaan nomor 1 kita tadi. Ini baiknya on mic apa gimana? Oke. Mbak Celo, kita udah dapat jawabannya nih. Oke, karena sudah terjawab semua oleh ibu-ibu tadi, pertanyaan nomor 1, mungkin bisa langsung dibacakan saja Mbak Rizka, jawaban dari masing-masing ibu-ibu tadi. Oke, yang pertama dari Ibu Liza. Di sini angka kematian ibu adalah jumlah ibu-ibu yang meninggal karena melahirkan bayi. Yang meninggal karena melahirkan bayi. Kemudian ada jawaban dari Ibu Ita. Oke, kemudian ada jawaban dari Ibu Ita, yaitu angka kematian ibu adalah jumlah ibu yang meninggal. Nah, terakhir ada jawaban dari Ibu Nika. Ibu Rika, maaf. Oke, Ibu Rika, angka kematian ibu adalah banyaknya jumlah kematian ibu yang terjadi pada ibu yang melahirkan secara normal ataupun melahirkan dengan operasi atau adanya riwayat kehamilan pada ibu saat ibu hamil. Oke. Baiklah, karena jawaban untuk nomor 1 sudah terkumpul semua, mungkin selanjutnya kepada Mas Revaldi, saya persilahkan untuk memandu, mengelompokkan jawaban dari ibu-ibu tadi. Baik, dimulai dari sticky note sebelah kiri, jumlah ibu yang meninggal karena melahirkan bayi, apakah dapat dikelompokkan? Jadi jumlah ibu yang meninggal, apakah dapat dikelompokkan jumlah ibu yang meninggal karena melahirkan bayi dengan jumlah ibu yang meninggal? Baik, dapat. Mungkin yang bertugas bisa dikelompokkan.
Kemudian jumlah ibu yang meninggal karena melahirkan bayi dapat dikelompokkan dengan banyaknya jumlah kematian ibu yang terjadi pada ibu yang melahirkan secara normal ataupun melahirkan dengan operasi atau adanya riwayat kehamilan pada ibu. Gimana? Apakah dapat dikelompokkan? Banyaknya jumlah kematian ibu yang terjadi pada ibu melahirkan secara normal ataupun melahirkan dengan operasi. Adanya riwayat kehamilan pada ibu dengan jumlah ibu yang meninggal karena melahirkan bayi. Apakah dapat dikelompokkan menjadi satu? Boleh dijawab. Dapat Mas Revaldi katanya. Ya, beneran Kak. Berarti dari ketiga ini bisa dikategorikan menjadi satu semua. Mungkin buat yang bertugas bisa dipindahin ke soal berikutnya. Baiklah, karena jawaban dari pertanyaan nomor 1 sudah dikelompokkan, mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan nomor 2. Saya bacakan untuk pertanyaan nomor 2. Mohon diperhatikan. Pertanyaannya adalah, menurut Ibu, apakah faktor penyebab kematian ibu baik saat hamil, melahirkan, maupun nifas? Seperti pertanyaan sebelumnya, waktu menjawab diberikan selama 2 menit. Silahkan ibu-ibu untuk menuliskan jawabannya di kertas yang telah disediakan oleh pendamping. Mohon maaf Mbak Fasilitator, mungkin untuk pertanyaannya bisa diulangi 2 kali seperti itu. Oh, baiklah. Saya ulangi sekali lagi untuk pertanyaannya. Menurut Ibu, apakah faktor penyebab kematian ibu Tanda sih nggak jadi lihat nyampe mana. Kayaknya banyak bertanya untuk kamu awalnya. Oke, Mbak Celo. Iya, Mbak Rizka. Aku mau bacain jawabannya ya. Iya, silakan Mbak Rizka. Oke, yang pertama ada dari Ibu Nika untuk faktor penyebab kematian Ibu Rika. Untuk faktor penyebab kematian ibu, yaitu yang pertama ada kurangnya HB pada ibu. Kemudian kurangnya asupan gizi pada saat ibu hamil. Kemudian yang ketiga yaitu ibu kelelahan dan mengalami stres yang tinggi. Kemudian lemahnya kondisi ibu saat melahirkan.
Dan yang terakhir adanya penyakit bawaan ibu yang berisiko terhadap ibu saat melahirkan. Kemudian yang kedua ada dari Ibu Ita. Untuk faktor-faktor kematian yaitu yang pertama dikarenakan karena sakit yang tidak tertahankan. Yang kedua ketidakstabilan darah. Dan yang ketiga yaitu kurang tenaga dalam melahirkan. Oke, kemudian yang terakhir ada dari Ibu Liza. Untuk faktor penyebab dari kematian ibu, baik saat hamil, melahirkan, ataupun nifas, yaitu yang pertama karena ibu-ibu malas untuk pergi konsultasi tentang kehamilan pada tenaga kesehatan. Oke, sekiranya itu jawaban untuk pertanyaan nomor 2 dari Ibu-Ibu. Baik, terima kasih Mbak Rizka. Mungkin untuk selanjutnya bisa dilanjutkan kepada Mas Epang untuk mengelompokkan jawaban dari pertanyaan Ibu-Ibu tadi untuk pertanyaan nomor 2. Baik, di sini kita akan mengelompokkan jawaban-jawaban dari Ibu terkait soal nomor 2. Apakah kurangnya HB pada ibu, kurangnya asupan gizi pada saat ibu hamil, ibu kelelahan dan mengalami stres yang tinggi, lemahnya kondisi ibu saat melahirkan, adanya penyakit bawaan ibu dapat dikelompokkan dengan sakit yang tidak tertahankan, ketidakstabilan darah, kurang tenaga dalam melahirkan. Apakah dapat dikelompokkan menjadi satu? Bisa Mas Epang dari ibu-ibunya, apakah terdengar suaranya? Terdengar. Oke. Kemudian sakit yang tidak tertahankan, ketidakstabilan darah, kurang tenaga dalam melahirkan dapat dikelompokkan dengan karena ibu-ibu malas untuk pergi konsultasi tentang kehamilan pada tenaga kesehatan. Apakah dapat dikelompokkan terhadap sakit yang tidak tertahankan atau membuat kelompok yang baru? Mungkin boleh diulang sekali lagi, Mas Epang. Apakah karena ibu-ibu malas untuk beri konsultasi tentang kehamilan pada tenaga kesehatan dapat dikelompokkan ke sakit yang tidak tertahankan, ketidakstabilan darah, kurang tenaga dalam melahirkan? Mungkin jawaban dari ibu-ibunya membuat kelompok baru, Mas Epang. Berarti yang sticky notes biru tidak terkelompokkan menjadi kelompok yang kurangnya HB pada ibu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Baiklah, karena jawaban dari nomor 2 tadi sudah dikelompokkan, selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Bagaimana ibu-ibu, apakah sudah siap untuk mendengarkan dan menjawab pertanyaan dari nomor 3? Sebentar ya Kak Celo. Mana ibu udah siap?
Udah. Bisa dilanjutkan ya, Mbak Bisa Celo. dilanjutkan, Mbak Celo. Oke, saya bacakan pertanyaan nomor 3. Yakni pertanyaannya adalah, bagaimana cara pencegahan terjadinya kematian ibu saat hamil, melahirkan, dan nifas? Saya bacakan sekali lagi. Bagaimana cara pencegahan terjadinya kematian ibu saat hamil, melahirkan, dan nifas? Silakan untuk dijawab kepada ibu-ibu sekalian. Waktu menjawab sama seperti pertanyaan sebelum-sebelumnya, yakni selama 2 menit. Silakan menuliskan jawabannya pada kertas yang telah disediakan oleh pendamping. Enggak. Adik sih. Pan suka. Pan siko. Pan. Sampai napa? Pan nalika. Nalika. Yuk, ini pijak. Yuk. Udah lah, deh, Kak nonton. Deh. Oke, baik Kak Celo. Ini udah ada jawaban dari pertanyaan untuk nomor 3. Iya, silahkan Mbak Rizka untuk membacakan pertanyaan dari ibu-ibu sekalian. Oke, aku bacain dari yang pertama. Ini dari Ibu Rika. Yang pertama yaitu jika ibu memang memiliki penyakit, disarankan untuk tidak hamil agar tidak berisiko kematian. Halo, Kak Celo? Iya, Mbak Rizka. Oh ya. Oke, yang kedua yaitu mencukupi asupan gizi ibu saat hamil. Kemudian rajin mengikuti kelas ibu hamil. Rajin konsultasi ke bidan atau dokter pada saat hamil. Kemudian jika HB rendah, ibu harus meningkatkan HB dengan mengikuti saran dari dokter atau bidan. Kemudian ibu tidak boleh lelah dan stres pada saat hamil. Dan yang terakhir, ibu harus melakukan senam hamil agar mudah saat melahirkan. Oke, next ada dari Ibu Liza. Yang pertama yaitu harus rutin periksa kesehatan ke puskesmas pada tiap bulan. Kemudian harus patuh kepada protokol kesehatan pada saat kontrol. Dan yang terakhir harus yakin
harus yakin olahraga dan minum atau makan makanan yang sehat dan bergizi. Oke, yang terakhir ada dari Ibu Ita. Untuk cara pencegahan terjadinya kematian ibu saat hamil yaitu mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang, kemudian menjaga kesehatan ibu, istirahat yang cukup, dan melakukan imunisasi setiap bulannya. Oke, sekiranya itu jawaban dari responden untuk pertanyaan nomor 3, Kak Celo. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Mbak Rizka. Yang selanjutnya bisa dilanjutkan kepada Mas Revaldi untuk dapat mengelompokkan atau mengkategorikan pertanyaan dari ibu-ibu tadi. Baik, ada jawaban dari Ibu Rika terkait jika ibu memiliki penyakit disarankan untuk tidak hamil agar tidak berisiko kematian, mencukupi asupan gizi ibu saat hamil, kemudian rajin mengikuti kelas ibu hamil, rajin konsultasi ke bidan atau ke dokter. Apakah dapat dikelompokkan dengan harus rutin periksa kesehatan pada tiap bulan, harus patuh kepada protokol kesehatan pada saat kontrol, harus yakin olahraga, dan minum atau makan makanan yang sehat dan bergizi. Apakah jawaban dari Ibu Rika dan Liza dapat dikelompokkan? Bisa. 4. Kemudian ada jawaban dari Ibu Lita, yaitu mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang, menjaga kesehatan ibu, istirahat yang cukup, dan melakukan imunisasi setiap bulannya. Apakah dapat dikelompokkan dengan jawaban Ibu Rika dan Ibu Liza? Interupsi Mas Epan, mungkin untuk namanya bisa diperbaiki Mas Epan. Oke. Baik, mungkin sudah terkategorikan semua ya Mas Epang jawaban dari ibu-ibu tadi. Iya, berarti yang sticky biru dapat dikelompokkan terhadap jawaban ibu-ibu yang lain. Baik, Mbak Diana. Oke, mungkin udah siap, Kak Celo boleh diulang lagi pertanyaannya. Saya ulang kembali untuk pertanyaan nomor 4, pertanyaan selanjutnya, yakni apa program pemerintah yang dilaksanakan untuk menekan angka kematian ibu atau AKI? Sekali lagi, saya ulangi untuk pertanyaan nomor 4. Apa program pemerintah yang dilaksanakan untuk menekan angka kematian ibu? Apakah sudah cukup jelas ibu-ibu sekalian? Program pemerintah yang dilakukan untuk menekan angka kematian ibu. Itu benar. Oke, Mbak Celo. Ya, silakan Mbak Rizka untuk membacakan jawaban dari ibu-ibu sekalian. Oke, izin membacakan jawaban dari pertanyaan nomor 4. Yang pertama ada dari Ibu Rika. Jawaban yang pertama adalah memberikan bantuan terhadap ibu hamil
Yang kurang dalam biaya, ekonomi, saat melahirkan di rumah sakit untuk operasi, kemudian menyarankan untuk tenaga kesehatan untuk rutin melakukan sosialisasi kesehatan terhadap ibu hamil. Kemudian yang ketiga yaitu pelaksanaan program KB. Baik, untuk jawaban yang selanjutnya, jawaban dari Ibu Liza. Dianjurkan memakai masker, diam di rumah kalau tidak ada keperluan, dan menjaga jarak serta cuci tangan secara teratur. Oke, yang terakhir ada jawaban dari Ibu Ita, yaitu program keluarga berencana untuk menjaga jarak kelahiran. Kebalik, ini punya Ibu Liza yang sebelumnya. Oke, mohon maaf ada kesalahan. Untuk jawaban yang saya bacakan barusan, ini adalah punyanya Ibu Liza. Kemudian yang tadi, yang sticky notes warna hijau, itu jawaban dari Ibu Ita. Oke, saya lanjutkan jawaban untuk Ibu Liza, yaitu program keluarga berencana untuk menjaga jarak kelahiran. Oke, baik. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Rizka telah menyampaikan jawaban dari ibu-ibu untuk pertanyaan nomor 4. Selanjutnya kepada Mas Revaldi dipersilakan untuk memandu ibu-ibu sekalian mengelompokkan jawaban-jawaban dari pertanyaan nomor 4. Baik, yang pertama ada jawaban dari Ibu Rika, yaitu memberikan bantuan terhadap ibu hamil yang kurang dalam biaya, ekonomi saat melahirkan, operasi di rumah sakit, serta menyarankan untuk tenaga kesehatan untuk rutin melakukan sosialisasi kesehatan. Yang kemudian ada jawaban dari Ibu Ita, dianjurkan memakai masker, diam di rumah kalau tidak ada keperluan, dan menjaga jarak serta cuci tangan secara teratur. Apakah dari jawaban Ibu Rika dan Ibu Ita dapat dikelompokkan menjadi satu? Bisa diulangi untuk jawaban dari Ibu Ita ya, Mas Epang? Kalau untuk Ibu Ita dianjurkan memakai masker, diam di rumah kalau tidak ada keperluan, dan menjaga jarak serta cuci tangan secara teratur. Apakah dapat dikelompokkan dari jawaban Ibu Rika? Dari ibu-ibu menjawab tidak dapat, Mas Epang. Tidak dapat. Untuk jawaban dari Ibu Liza, yaitu program keluarga berencana untuk menjaga jarak kelahiran. Apakah dapat dikelompokkan dari salah satu jawaban dari Ibu Rika atau Ibu Ita? Bisa Ibu Rika. Ada di Ibu Rika. Mohon maaf, Mas Epang boleh diulang sekali lagi? Jawaban dari Ibu Liza yaitu program keluarga berencana untuk menjaga jarak kelahiran, dengan salah satu kelompok jawaban dari Ibu Rika atau Ibu Ita. Ibu Rika. Dapat dikelompokkan dengan Ibu Rika. Jawaban dari Ibu Liza dan Ibu Rika dapat dikelompokkan, sementara untuk Ibu Ita tidak dapat dikelompokkan.
Boleh Mbak untuk pertanyaan selanjutnya. Bagaimana Mbak Diana, Mbak Rizka, apakah sudah siap? Bisa dibacakan, Mbak Celo. Silakan. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, yakni bagaimana upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan ibu hamil agar datang dan menerima pelayanan kesehatan? Saya ulangi sekali lagi, pertanyaan nomor 5 yakni bagaimana upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan ibu hamil agar datang dan menerima pelayanan kesehatan? Bisa diulang ya, Dak? Bisa diulangi lagi pertanyaannya, Mbak Celo? Saya dari diri sendiri atau dari orang lain upaya? Baik, sekali lagi saya ulangi untuk pertanyaannya, bagaimana upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan ibu hamil agar datang dan menerima pelayanan kesehatan? Mungkin ini bisa ditanya upaya itu dari luar atau dari yang bisa upayakan atau dia Apa yang diharapkan dari tenaga kesehatan? Ya, betul. Apa yang diharapkan dari tenaga kesehatan? Yang harapkan sebagai ibu hamil yang dilakukan tenaga kesehatan itu dia ibu hamil itu bisa baik ke puskesmas itu Misalkan Enggak, upaya itu dari awal dari orang kesehatan. pasti taruhnya di ibu hamil itu baik ke puskesmas dan punya YouTube aja. Itu harus bisa awak sudah ngerti juga duit. Ikan Kan Baiklah Mbak Celo, saya izin membacakan jawaban dari ibu-ibu ya Mbak. Iya, silakan Mbak Diana. Baiklah, ini jawaban dari ibu-ibu untuk pertanyaan nomor 5. Yang pertama itu Ibu Rika. Meyakinkan ibu hamil untuk mengikuti sosialisasi kesehatan. Sosialisasi kesehatan. Kemudian menjelaskan dengan jelas informasi saat sosialisasi. Sehingga ibu tidak rancu mendengar informasi tentang kesehatan, sehingga ibu takut dan malas untuk pergi sosialisasi. Kemudian untuk jawaban pertanyaan dari Ibu Liza. Yang pertama yaitu melakukan sosialisasi tentang kesehatan ibu hamil. Kepada masyarakat. Saya ulangi jawabannya. Melakukan sosialisasi tentang kesehatan ibu hamil kepada masyarakat.
Dan melakukan pelayanan yang baik agar ibu hamil merasa nyaman. Mendatangi tempat pelayanan kesehatan. Selanjutnya, jawaban dari Ibu Ita. Yang pertama, memberitahu atau memanggil saat ada posyandu. Yang kedua, meyakinkan bahwa periksa kehamilan itu sangat perlu. Periksa kehamilan itu sangat perlu. Sekian Mbak Celo, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Diana. Mungkin untuk selanjutnya kepada Mas Revaldi dipersilahkan untuk mengkategorikan jawaban dari ibu-ibu untuk pertanyaan nomor 5. Ada jawaban dari Ibu Rika, yaitu meyakinkan ibu hamil untuk mengikuti sosialisasi kesehatan, menjelaskan dengan jelas informasi saat sosialisasi sehingga ibu tidak rancu mendengarkan informasi tentang kesehatan sehingga ibu takut dan malas untuk pergi ke pelayanan kesehatan. Kemudian ada jawaban dari Ibu Liza, yaitu melakukan sosialisasi tentang kehamilan ibu hamil pada masyarakat dan melakukan pelayanan dengan baik agar ibu hamil merasa nyaman mendatangi tempat pelayanan kesehatan. Apakah jawaban dari Ibu Rika dan Ibu Liza dapat dikelompokkan? Dapat Mas Evan. Dapat dikelompokkan. Kemudian ada jawaban dari Ibu Ita, yaitu memberitahu atau memanggil saat ada posyandu, meyakinkan bahwa periksa kehamilan perlu. Apakah dari jawaban Ibu Rika dapat dikelompokkan kepada kelompok Ibu Rika dan Bisa diulangi untuk jawaban dari Ibu Ita ya, Mas Evan. Untuk Ibu Ita jawabannya yaitu memberitahu atau memanggil saat ada posyandu, meyakinkan bahwa periksa kehamilan itu sangat perlu. Apakah dari jawaban Ibu Ita itu dapat dikelompokkan? Dapat Mas Evan. Dapat dikelompokkan. Dari semua jawaban ini, dari ketiga jawaban ini semua dapat dikelompokkan menjadi satu. Baik, terima kasih kepada Mas Epang yang telah memandu pengkategorian untuk jawaban dari pertanyaan nomor 5. Sekaligus pertanyaan tadi menjadi penutup untuk kegiatan Metaplan kita hari ini. Alhamdulillah seluruh pertanyaan Metaplan tadi sudah terjawab oleh ibu-ibu semua. Mungkin selanjutnya kita bisa lanjut ke acara selanjutnya, yakni pembacaan kesimpulan yang akan disampaikan oleh Mas Afan Alfayat. Kepada Mas Afan kami persilahkan. Mohon maaf, Mas Afan, suaranya masih di off, Mas. Oh ya, terima kasih kepada Mbak Celo. Sebelumnya mohon maaf tadi masih ke-mute. Saya Afan Alfayat selaku notulen dalam kegiatan kita pada pagi hari ini. Baiklah, saya akan coba membacakan hasil Metaplan kita pada pagi hari ini, yaitu terkait angka kematian ibu. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasanya untuk pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan angka kematian ibu? Ketiga responden kita memiliki jawaban yang sama, yang mana kita dapat mengkategorikannya bahwa angka kematian ibu itu adalah jumlah ibu yang meninggal karena melahirkan bayi
Lalu baik melahirkannya itu secara normal ataupun melahirkan melalui operasi atau memiliki riwayat kehamilan pada saat ibu hamil tersebut. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, apakah faktor yang menyebabkan kematian ibu baik saat hamil, melahirkan maupun nifas? Ketiga responden kita menjawab dengan jawaban yang bisa kita kategorikan bersama, yang mana dikategorikan itu ada dua kategori. Kategori pertama disebabkan oleh faktor kurangnya HB ataupun hemoglobin pada ibu, kurangnya asupan gizi pada ibu yang kelelahan dan memiliki stres yang tinggi, lemahnya kondisi ibu saat melahirkan, adanya penyakit bawaan yang beresiko pada saat melahirkan, karena adanya ketidakstabilan darah serta sakit yang tidak tertahankan. Nah, untuk kategori yang kedua, penyebabnya yaitu karena ibu malas berkonsultasi tentang kehamilannya kepada tenaga kesehatan. Baik, untuk pertanyaan ketiga, bagaimana cara mencegah terjadinya kematian ibu hamil pada saat ibu hamil, melahirkan, dan nifas? Di sini dapat kita lihat bahwasanya ketiga responden menjawab dan jawabannya dapat kita kategorikan menjadi satu kategori, yaitu cara yang dapat dilakukan diantaranya untuk ibu yang memiliki riwayat penyakit dianjurkan untuk tidak mendapatkan kehamilan. Lalu disarankan juga untuk mendapatkan asupan gizi yang baik pada ibu hamil, rajin mengikuti kelas ibu hamil, rajin berkonsultasi kepada tenaga kesehatan saat hamil, meningkatkan hemoglobin dengan mengikuti saran dari tenaga kesehatan, baik itu dokter maupun bidan. Dilanjutkan dengan ibu tidak boleh lelah dan stres saat hamil. Ibu harus selalu melakukan senam hamil agar lebih mudah saat melakukan melahirkan. Lalu ibu juga harus patuh terhadap protokol kesehatan saat kontrol kesehatan. Lalu harus banyak mengkonsumsi makanan bergizi serta banyak mengkonsumsi air dan juga sering berolahraga serta menjaga kesehatan ibu serta mendapatkan istirahat yang cukup serta imunisasi yang dilakukan secara berkala. Selanjutnya untuk pertanyaan yang keempat, bentuk program pemerintah apa yang telah dilaksanakan untuk dapat menekan angka kematian ibu. Di sini responden kita menjawab beberapa jawaban yang mana dapat kita kategorikan menjadi dua kategori. Untuk kategori pertama itu adalah program pemerintah yang diberikan untuk menekan angka kematian ibu, diantaranya memberikan bantuan kepada ibu hamil yang memiliki keterbatasan finansial saat melahirkan di rumah sakit maupun saat operasi. Lalu dilanjutkan dengan menyarankan tenaga kesehatan untuk rutin melakukan sosialisasi kesehatan terhadap ibu hamil serta adanya pelaksanaan program KB untuk menjaga jarak kehamilan. Lalu untuk kategori yang kedua, kita dapat melihat bahwasanya program yang dilakukan pemerintah yaitu memakai masker, diam di rumah jika tidak ada keperluan mendesak dan juga dapat menjaga jarak. Untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan ibu hamil agar datang dan menerima pelayanan kesehatan? Di sini responden kita menjawab dan dapat kita kategorikan menjadi satu kategori, yaitu mengikuti sosialisasi kesehatan, menjelaskan dengan jelas informasi saat sosialisasi agar tidak mendapatkan kerancuan atau ambiguitas yang tinggi terhadap informasi yang diperoleh, lalu melakukan sosialisasi terhadap ibu hamil kepada masyarakat tentang pelayanan kesehatan yang baik, serta adanya tindak lanjut berupa pelayanan kesehatan yang baik agar ibu hamil dapat merasa nyaman ketika mendatangi tempat pelayanan kesehatan. Dan yang terakhir memberitahu ataupun memanggil saat ada posyandu agar meyakinkan kepada ibu hamil dapat memeriksakan kehamilannya. Sekian dari saya terkait hasil notulensi kita pada diskusi ataupun metaplan pada pagi hari ini terkait angka kematian ibu. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada fasilitator Mbak Celomita. Terima kasih kepada Mas Afwan yang telah menyampaikan kesimpulan dari hasil penelitian kita bersama dengan ibu-ibu sekalian. Tak terasa kita telah ada di penghujung kegiatan pada pagi hari ini. Alhamdulillah seluruh rangkaian acara demi acara telah kita lewati dengan lancar tanpa terkendala. Sebelum berakhirnya acara, ada baiknya kita foto bersama terlebih dahulu untuk dokumentasi kegiatan kita hari ini. Kepada yang bertugas dipersilahkan untuk memimpin foto bersama. Baik, terima kasih Mbak Celo. Kembali saya hadirkan untuk mengambil sesi dokumentasi bersama Mbak-mbak semuanya serta ibu-ibu yang menjadi sasaran dalam kegiatan metaplan kita pada pagi hari ini. Dapat saya hitung mundur mulai dari hitungan ketiga. Apakah ibu-ibu sudah siap? Mbak-mbak semuanya juga sudah siap?
Oke. Sudah, oke, baik. Saya coba hitung ya. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. Berikan senyuman yang terbaik kepada ibu-ibu dan juga Mbak Mas semuanya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada Mbak Mas dan ibu-ibu semuanya. Saya kembalikan kepada Mbak Celo. Terima kasih kepada Mas Afan yang telah memimpin sesi foto bersama. Baiklah, sebelum kita akhiri acara ini, marilah kita tutup dengan doa. Berdoa dengan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Tiada kata cukup untuk berdoa. Saya, Celomita, selaku fasilitator yang memandu berjalannya kegiatan Metaplan pada hari ini, sekaligus mewakili teman-teman mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi dan perhatian ibu-ibu, dan mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan kami yang kurang berkenan di hati. Semoga ibu-ibu sekalian dan keluarga selalu dalam lindungan Allah dan sehat selalu. Sekian dari kami, sampai berjumpa kembali di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu semuanya. Buat semuanya. Boleh di stop share, stop record.